News. Hari ini kita telah berada di kantor Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang sekarang juga kita bersama Bapak Laode Haji Pondulu SPD MPD selaku Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang. Alhamdulillah saya menerima teman-teman untuk melihat-lihat dan memahami, mengetahui kondisi pelatihan di BPSMB Kendari ini. Insya Allah ini menjadi masukan buat teman-teman khususnya dan masyarakat Sulawesi Tenggara dan kasih pinjam-pinjam kita. Terima kasih atas kunjungan teman-teman semua. Hari ini kita telah mendatangi kantor BPD Kendari, di mana kita akan mewawancarai Bapak selaku kepala di BPD Kendari dengan mengulik sekitar bagaimana tentang kepemimpinan Bapak saat ini untuk menciptakan kader-kader yang berjiwa kepemimpinan yang bisa langsung ke dunia kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang saya sampaikan bahwa tertanggal 2 Februari 2022 terjadi perubahan nama yang tadinya Balai Latihan Kerja Kendari kantor ini menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP. Agak sulit menyebutnya, tapi kemudian target hadirnya kantor ini itu menyelenggarakan kegiatan pelatihan agar angkatan kerja kita khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara kompeten di bidang pelatihan yang diikuti, menguasai pada berbagai pada jurusan atau kejuruan yang diikutinya. Dengan demikian diharapkan endingnya dia bisa menolong dirinya, membuat bangga keluarga dan sekaligus mewujudkan visi misi pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah daerah di bidang penciptaan tenaga kerja terampil, menekan angka pengangguran dan sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi pemirsa setia Med News, Bapak ini adalah selaku Kepala BPVP Badan Pelatihan Vokasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kota Kendari. Di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara, Dr. Laode Haji Pondulu SPD MPD. Jadi Pak, bagaimana target besar yang ingin dicapai di kepemimpinan saat ini? Target besar itu sebetulnya kita hanya menjalankan visi besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia dalam hal ini menciptakan SDM unggul untuk Indonesia maju, untuk Indonesia tumbuh, dan salah satu media atau sarana untuk mewujudkan itu melalui pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Pendidikan vokasi itu ranahnya ada pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Sedangkan pelatihan vokasi itu menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, khusus di Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan itu dilakukan oleh balai-balai pelatihan kerja atau balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Dan khusus di Sulawesi Tenggara, itu dilakukan oleh BPVP Kendari yang wilayah kerjanya 17 kabupaten kota atau se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kalau ada peristilaan penyebutan BLK Kota Kendari atau BPVP Kota Kendari itu salah. Jadi ini BPVP Provinsi Sulawesi Tenggara. Di penyebutannya dia di mana balai itu berdiri di kota mana. Sebut itu saja. Tanpa menyebut kotanya hanya BPVP Kendari. Itu yang sehingga dengan visi misi Bapak Presiden itu menjadi program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan itu. Dan karena kita ada di bumi Sulawesi Tenggara, maka membangun sinergisitas dan kolaborasi dengan visi misi Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara itu menjadi sesuatu keharusan, dan alhamdulillah
alhamdulillah apa yang menjadi visi misi Bapak Presiden turun ke Pulau Sulawesi Tenggara juga menjadi visi misi Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Hadirnya ini menjadilah terwujudnya sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh BPTP Kendari dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini visi misi Bapak Gubernur di bidang pembangunan ketenagakerjaan. Oke, baik. Jadi agak sulit ya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Sulawesi Tenggara ini sinergitas dengan visi misi dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Bahkan seluruh bupati wali kota di Sulawesi Tenggara, 17 kepala daerah. Berarti bersinergi dengan seluruh kepala daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, terkait bagaimana anak muda ini bisa masuk ke pelatihan vokasi dan produktivitas ini gimana Pak sistemnya dan prosedur? Pertama saya ingin jelaskan dulu jenis-jenis pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Yang pertama namanya pelatihan berbasis kompetensi institusional boarding. Jadi saudara-saudara kami dari berbagai kabupaten kota di seluruh Sulawesi Tenggara yang ingin mendapatkan atau meningkatkan keterampilan yang dimilikinya itu mendaftar secara online, kemudian diseleksi secara online. Setelah lulus seleksi online baru wawancara. Dari wawancara ini baru diputuskan siapa yang lolos untuk mengikuti dalam satu paket kegiatan pelatihan. Setiap paket jumlahnya 16 orang. Sudah ketentuan nasional. Kemudian yang boarding ini misalnya dari Kolaka, dari Wakatobi, dari Muna, dari Buton, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, itu pelatihan berbasis kompetensi institusionalnya diselenggarakan di dalam boarding di asramakan. Jadi selama dia mengikuti kegiatan pelatihan, dia tinggal di dalam, fasilitasnya ditanggung gratis dalam tanda petik, jangan sampai berbayar. Di terjemahkan ini saya sampaikan itu gratis, bahkan biaya laundry pakaian ditanggung. Kalau makanannya juga ditanggung, pakaian hostel, pakaian kerja yang merah putih juga diberikan, dan ada satu setel dengan training sepatunya untuk pakaian olahraga. Yang kedua, pelatihan berbasis kompetensi institusional non boarding. Jadi dia sama dengan orang kantoran atau sama dengan anak sekolahan, datang setengah 8, pulang jam setengah 4. Nah itu tetap dilaksanakan di workshop BPTP Kendari. Tapi dalam rangka mempertimbangkan saudara-saudara kita yang tidak mampu menjangkau datang latihan di sini, itu ada satu lagi namanya jenis pelatihannya, pelatihan berbasis kompetensi non institusional. Artinya pelatihan berbasis kompetensi dilakukan di luar BPTP Kendari atau namanya MTU, Mobile Training Unit pelatihan bergerak. Materi, instruktur, semua metode dan kurikulum pelatihan sama persis. Kita yang mendatangi masyarakat. Jadi selama kegiatan pelatihan misalnya sebulan atau sebulan setengah, selama itu pun instruktur tinggal di desa itu. Sewa rumah kontrakannya kita yang tanggung. Seperti yang kemarin baru kita tutup di Kota Rumah Selatan, baru kita tutup di Kota Bau. Insya Allah dalam bulan Agustus ini kita sudah akan membuka tahap ketiga untuk MTU. Selain itu, selain berbasis kompetensi, karena sesuai namanya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, ada lagi pelatihan peningkatan produktivitas. Itu diikuti oleh saudara-saudara kami yang sudah punya wadah usaha. Masih ada keinginan bagaimana supaya kiat-kiat produktivitasnya bisa meningkat, maka kita dilatih khusus diselenggarakan kegiatan pelatihan selama di sini. Itu setiap mulai tahun 2021 yang lalu sampai dengan 2022 ini, dan insya Allah seterusnya semua jenis-jenis pelatihan itu kita buka di sini untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Karena tujuan pelatihan itu adalah pertama alumni kita bisa bekerja, yang kedua bisa berusaha.
impian bekerja di sini adalah bisa diterima di pasar kerja, dunia industri, yang lulusan las, yang lulusan listrik, yang lulusan administrasi perkantoran, komputer dan sebagainya, bisa diterima di perhotelan, bisa diterima di berbagai peluang-peluang pasar kerja di dunia industri, di pertambangan, misalnya di perhotelan. Yang kira berusaha, yang misalnya prosesing hasil pertanian, hidroponik, menjahit, itu mereka bisa berwirausaha mandiri. Jadi peluangnya lebih besar ya kalau sudah melakukan pelatihan. Kalau sudah melalui pelatihan, pertama salah satu yang menjadi pertimbangan pimpinan perusahaan yang akan menerima calon tenaga kerja, pertanyaan pertama keterampilannya. Ya betul, skill. Skillnya itu tidak bisa dengan saya ahli di bidang ini. Buktinya mana? Ya kan? Harus ada sertifikat. Sertifikat pun ada dua. Satu yang diterbitkan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Tapi tidak cukup dengan itu. Kita ingin memastikan bahwa unit-unit kompetensi yang diikuti pelatihannya sudah dikuasai. Setiap jurusan, setiap kejuruan ada unit kompetensi. Makanya namanya ada uji kompetensi. Siapa yang menguji kompetensi itu bukan lagi struktur di dalam, tapi asesor dari balai-balai yang ada seluruh Indonesia. Sudah betul-betul objektif independen hasilnya. Kalau yang uji kompetensi pesertanya 16 orang, lalu asesor yang kami hadirkan dari Medan, misalnya dari Bandung, misalnya dari Makassar, misalnya. Sebaliknya juga asesor dari Kendari dimintai di Ambon, misalnya dimintai di Padang. Itu lalu dinyatakan misalnya yang lolos hanya 8-nya tidak, itu yang kita terima. Karena kita mempertaruhkan lembaga ini, mempertaruhkan saya sebagai kepala. Ketika kita nyatakan kompeten dalam sertifikatnya ternyata tidak. Kita malu kalau misalnya ini sertifikatnya kompeten, tapi faktanya setelah kita terjunkan langsung di lapangan tidak menguasai kompetensi apa yang dimilikinya. Makanya ini betul-betul menjadi prioritas utama faktor penguasaan kejuruan yang diikuti oleh setiap teman-teman atau ada di peserta. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelatihan vokasi dan produktivitas ini melalui 3 metode. Yang pertama yang dilakukan secara bentuk ya, bukan metode bentuk ya. Ada yang institutional boarding, yang kedua institutional non-boarding, non-boarding, yang ketiga non-institutional yang terjun langsung ke atau MTU, Mobile Training Unit kita yang hadir. Jadi artinya kalau yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman di desa-desa, isinya wujud kehadiran negara, memberi keterampilan kepada teman-teman serta pelatihan atau yang membutuhkan kegiatan pelatihan. Karena di mana-mana saya selalu sampaikan perbedaan mereka yang memiliki skill dengan kita menyangkut pertanyaan besok tentang kebutuhan misalnya makan sederhana. Orang punya keterampilan lalu dia hari ini tidak punya uang dan tidak ada makanan, pertanyaannya besok saya mau makan apa. Untuk itu maka berarti dia harus melakukan sesuatu yang dilakukan mesti ada basic skill yang dimilikinya supaya nanti dari yang dilakukan menghasilkan produk ada dan nilai duit yang halal. Kalau yang tidak punya keterampilan, sudah besok saya mau makan siapa? Ya kan? Itulah adanya kejahatan, kerawanan sosial dan sebagainya. Sehingga faktor ketenaga kerjaan yang salah satu fokusnya adalah bagaimana menciptakan tenaga kerja terampil juga berkontribusi positif terhadap kenyamanan dan ketertiban yang baik di masyarakat. Jadi kehadiran pelatihan ini memang memberikan wadah untuk generasi muda ya Pak, yang punya skill ataupun bakat silahkan dilatih. Pun karena pemilihannya juga orang masing-masing nggak sembarangan langsung memenuhi kriteria. Pertama mendaftarnya online. Mau di desa, mau di mana online. Kenapa di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada website dan sekaligus ada program satu data. Jadi mau dari Aceh, mau dari Papua, mau dari Sulawesi Tenggara,
Sehingga kalau misalnya saya melaporkan target di sini 3.000 orang yang salah di tahun 2022, kemudian saya ingin membuat data palsu misalnya 3.100, itu terbantahkan secara otomatis dengan data pendaftaran online tadi. Makanya mendaftar online, verifikasi secara otomatis dengan aplikasi satu data ini. Nah, syaratnya sederhana. Setelah mendaftar online, itu pun kalau ada kesulitan dibimbing oleh pegawai, teman-teman di kios siap kerja. Nah, syaratnya fotokopi ijazah atau foto ijazah dari kamera HP atau apa, mungkin di PDF aja. Kedua, KK, KTP. Ijazahnya SD, mau taman kanak-kanak, SMP, SMA, diploma S1, S2. Karena sebetulnya ya, karena kita butuhkan orang mau kerja, ya kan? Orang mau kerja dan mau makan punya kebutuhan kan tidak ditentukan oleh ijazahnya kan? Tapi yang kita butuh adalah bagaimana setiap orang memiliki keterampilan. Keterampilan itu bisa melakukan sesuatu, dengan melakukan sesuatu bisa menolong dirinya. Bagi yang sudah berkeluarga bisa membuat bangga keluarganya, istri, anaknya. Bagi laki-laki menafkahi keluarga, dan harus ya bisa melakukan itu. Kalau tidak ya pertanyaannya besok saya mau makan siapa? Padahal idealnya kita setiap kita adalah apa yang akan kita makan besok. Jadi bagus bertanya apa daripada siapa. Kalau siapa berarti sasarannya adalah sesama kita, dan subjeknya mesti sesama manusia. Mau hidup kalau ada istilah lain, manusia menjadi sedikit bagi manusia lain. Oke, terkait fasilitas yang ada, apakah menunjang dengan kebutuhan angkatan kerja saat ini? Alhamdulillah. Kalau fasilitasnya, insya Allah untuk balai-balai, namanya ini Balai Unit Pelaksana Teknis Pusat PTP Kementerian Ketenagakerjaan, jadi vertikal. Dan sekaligus namanya Balai Pembina. Nah, jadi UPTP Pembina. Jadi ada pembina dan ada binaan. Binaan kami itu namanya BLK UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Selatan di lainnya, Buton, Kolaka Utara. Insya Allah menyusul Buton Utara dan Bombana, akan menyusul pula Kota Bau-Bau, akan berdiri BLK UPTD di bawah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, di kabupaten itu. Kemudian selain BLK binaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Tenaga Kerja, ada lagi namanya Balai Latihan Kerja Komunitas. Nah, ini juga menjadi binaan kami, dan fasilitas pelatihan yang kita bangunkan dibangun oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Itu dibangun di komunitas-komunitas seperti contohnya di Pondok Pesantren. Di Sulawesi Tenggara ada beberapa ini, 2 yang sudah mendetik PA dan selevel dengan yang sudah maju seluruh Indonesia, itu di Pondok Pesantren di Tulau yang Kolaka Selatan, dan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam di Ponidaha Kabupaten Kota. Menyusul satu di Puna, sudah mulai ini belum sampai pada hari Kecamatan Kampala Kabupaten. Semua ini mereka adalah binaan. Setiap tahun kita selalu rapat koordinasi seperti apa programnya di sana, dan seluruh yang dilakukan oleh baik BLK UPTD maupun BLK komunitas dilaporkan hasilnya, dikolek oleh BLK Pembina atau BPV Pembina, itu dilaporkan menjadi laporan secara nasional dari berbagai provinsi, 34 provinsi. Untuk jurusannya dukungan fasilitas sarana prasarana. Untuk di sini sebagai pembina, alhamdulillah bukan juga sempurna lengkap, tapi mendekati. Dan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi teman-teman yang membutuhkan keterampilan di bidangnya masing-masing, sudah tersedia di box-box sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nanti sebentar juga bisa kita jalan-jalan di box-box. Bisa kita langsung Pak, Boleh. lokasi prakteknya, ruang kerjanya, dan segala macam. Oke. Juga secara langsung. Boleh.
sedang berlangsung pelatihan? Sebentar ada itu lagi namanya juga siap kerja. Jadi teman-teman yang mendaftar pertama kali itu yang dibantu di sini secara online kalau menyerahkan berkasnya secara manual. Nah, kalau ada kendala Setelah di sini baru. dalam proses pendaftaran perlu di seleksi untuk menentukan tingkat penguasaan mereka terhadap urusan yang mereka ikuti. Jadi sebenarnya tujuan seleksi itu sendiri juga mengukur dari awal seperti apa. Ya anggaplah semacam tes, tapi juga tetap menentukan bahwa ini bisa lulus tidak bisa. Kriterianya untuk bisa lulus itu seperti apa? Ya jawaban-jawaban yang disiapkan secara nasional kan yang menentukan di sana. Dari hasil tes itu yang menentukan apakah bisa ditindaklanjuti atau Sekaligus juga dari hasilnya oh ini rendah betul, tapi karena misalnya pesertanya kurang. 18 yang mengikuti ini yang mau diambil 16 berarti itu aja yang tidur walaupun yang urutan ke 15 Berarti perankingan. Bisa langsung. juruan listrik. Ya? Tabel. Nah, pokoknya biar kalian jelaskan saya tidak mengerti tentang itu. Tapi paling tidak saya gembira, senang melihat kalian. Semua apa saja yang PLTU ada semua ya? PLTS. Hah? PLTS ada. Surya? Iya, sudah. Program tadi ini ada. Oh iya. Menangkap sinar matahari. Mereka bisa membuat lift. Ya, trainer. Nah, ini contoh kalau mereka mau. Ini yang lalu di pameran HPN. Iya. Sempat dipamerkan. Trainer lead. Ini siswa yang buat, Pak. Hah? Siswa yang buat kemarin. Artinya untuk bisa membuat satu lantai, dua lantai, tiga lantai, empat lantai, sampai lantai dasar 5 lantai. Jadi artinya anak-anak ini sebetulnya kalau perlengkapan alatnya sebagaimana di Fatimah Jalakan mereka tinggal dan mereka bisa membuat satu contoh ini. Kalau mengenai tenaga profesional yang ngajar, Nah ini mungkin. Iya. Jadi pertama memang basicnya sarjana teknik, dia sudah diterima jadi pegawai dan instruktur di sini. Itu diikutkan pendidikan dasar lagi selama 1 bulan. Bukan di Kendari, Jakarta, di Bandung, di Bekasi. Ini apa yang dibuat ini? Ini lagi buat ini Pak, benda kerja untuk kerja bangku. Bangku. Jadi istilahnya kerja bangku tapi pengerjaannya serba manual. Menghasilkan apa? Benda kerja ini Pak, saya untuk dikikir bentuknya ada nih. Jadi ini hasil dari produk ini. Iya, untuk yang kerja bangku. Istilahnya. Jadi kerja secara manual. Ini apa? Juru gambar. Kayak tadi ada yang tanyakan kok nggak ada cewek. Jadi memang Ini pekerjaan teman kita dari media apa? Make News TV. Nanti samping udah belajar di ruangan sekaligus mau lihat teman-teman dan sebentar lagi ya. Bendera berapa? Menghabiskan saksemen sekian. Bisa ya? Udah sampai ke situ. kayaknya yang punya bagiannya teknik sipil deh. Teknik sipil ya. Masalahnya gambar-gambar yang mirip bisa lihat. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa menggambar dulu. Ya. Otomotif nih, perbengkel-bengkelan. Kebetulan roda 2 roda 4. Di
MTU pun kita tidak mau turun sebelum memastikan lengkap peralatan. Pak, yang kita terjun ke daerah, MTU. MTU, bagaimana prasarananya terkait alat-alat dan Kita sebagainya? lewati ada mobile training unit dan mobil MTU. Bagian peralatan dari sini dibawa ke sana. Diangkut ke sana, luar biasa. Tapi kalau di sana ada yang mungkin berarti tidak seluruhnya. Nggak iya. Berbahan tabak, jadi limbah pembakaran batu bara. Dibuat antar berlangsung kerjasama dengan PT PDN. Oh yang sana ya? Yang dicampur. Campur ya? Sana hasil pembakaran batu bara itu. Tabak. Dan lalu kepanjangannya apa? Berarti diambil dari pertambangan. Dari Batu Gong sana. Ini kerja di belakangnya. Ini kerja sama dengan industri. Ya, teman-teman dari Teknik TV, melihat teman-teman peserta pelatihan. Ya, alhamdulillah kerjasama antara BPCP Kendari dengan pemerintah Kabupaten Konawe. Jadi kalau yang tadinya biaya pelatihannya dari kami, yang ini MOU duluan, biaya pelatihan dari APBD Konawe. Sponsor langsung ya. Sponsor langsung. Perlu di-up biar semua kepala daerah bisa. Itu komentar ya, biar begini kan. Supaya tidak hanya Kabupaten Konawe yang Insya Allah menyusul Konawe Utara. Utara. Kita ada pembicaraan dari dulu. Tapi yang duluan Kabupaten Konawe. Semua kepala daerah. Kemarin baru aja sebelum saya ke Jakarta minggu lagi. Senin ya, Senin kemarin ya. Saya dengan Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Konawe. Yang mau juga kita buat bersama. Gimana? Ada perubahan selama 5 hari ini? Sudah mulai. Hah? Harus. Jauh-jauh tinggal di asrama kan ini? Iya kan? Iya, Pak. Asal sendiri kenapa? Tinggal datang sama saya dulu Jap. Sama saya dulu. Hah? Udah pulang kemarin. Kalau haus apa habis hari minumnya ke rumah aja. Ada istri saya. Ya? Siap. Sukses ya? Karena ada bedanya kalian dengan saya punya yang ikut reguler dengan yang kerjasama. Intinya keluar dari sini harus lebih kompeten, skillnya meningkat, menolong diri dan buat bangga. Saya sudah punya kelebihan. Ini akses difabel. Jadi ada kursi roda, bisa lewat ini. Sampai dengan sekarang ini pembangunan 2020 sampai sekarang. Ya, alhamdulillah udah hampir 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya. Karya mereka. Terus, hah? Pesertanya yang keluar dari sini Bisa. Dan alhamdulillah pada saat dengan siapa desainer Iwan Gunawan, sama-sama ini di bisnis karya-karya mereka. Di Jogja itu sama. Data terkait ini mungkin pakaian bahan ini kanak-kanak ya. Terus sana terakhir ya di sini. nah Bisa ada lagi. sebenarnya tidak terbuka workshopnya, tapi kalau mau lihat persiapan tadi ada yang tanyakan bahwa untuk mendukung pertambangan sebentar saya bangun workshopnya insya Allah 2023 berarti gitu. Pegang ini workshopnya ini sebagian kita sudah punya. Totalnya dari keseluruhan sebenarnya berapa? Dari berapa? 13 program. 13 program. Bagi Nyamin. Nah, salah satu karya beliau yang monumental hasil inovasi barunya adalah membuat brownies kopi. Ada mana yang dari Butan? Ada nggak? Brownies kopi itu singkong parut yang biasanya selama ini terus baru kita makan
Kalau digunakan topi dibutuhkan ke suami juga kan suami, ya kan? Nah, itu didesain oleh beliau dengan anak-anak siswa kami di Patauga, Butuan Selatan, menjadi brownies. Jadi kalau ada yang pernah ke Bandung kan dikasih oleh-oleh Kartika Sari brownies. Sekarang sudah ada brownies singkong. Ya, baik pemirsa setia Make News, hari ini kita sudah menjelajahi kantor dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang sangat luar biasa, sudah ditemani oleh Bapak selaku Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, di mana memang sudah menyediakan 13 program yang dimana program itu memang bisa langsung terjun ke dunia kerja. Dan kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak selaku Kepala dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Silakan Pak. Terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan teman-teman dari Make News TV Kendari untuk datang melihat langsung kegiatan kami menyelenggarakan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari ini. Tidak hanya saya menyampaikan secara lisan di ruangan, tapi sudah melihat langsung baik anak-anak atau siswa kami yang sementara mengikuti kegiatan pelatihan maupun sarana prasarana yang mendukung kegiatan pelatihan. Alhamdulillah kami tetap semangat dan kami senang karena mudah-mudahan masyarakat Sulawesi Tenggara yang menyaksikan tayangan atau dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Make News pada siang hari ini itu bisa disaksikan langsung, sehingga masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya generasi muda angkatan kerja yang belum mengetahui langsung kegiatan-kegiatan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini bisa lebih tahu, termasuk pada bagaimana proses mendaftarnya, apa yang menjadi persyaratannya, semua nanti sudah dijelaskan tadi, sehingga kita berharap kita tidak terlalu capek lagi untuk mencari ayo masuk mengajak ini, tapi melalui bantuan dan dukungan teman-teman dari Make News TV ini bisa masyarakat lebih mengetahui. Karena itu sekali lagi saya atas nama pimpinan dan keluarga besar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih atas liputan yang dilakukan di balai atau di kantor kami pada hari ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah liputan singkat kami di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Saya Andul Martabella pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.